Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih buat Pak Sutrisno dan juga Bu Hesti ya, dan Bu Leni yang sudah memberi kesempatan. Ya, Bapak Ibu, saya pagi hari ini punya tema tentang kemurnian seorang hamba Tuhan. Ya, karena di akhir-akhir zaman ini Bapak Ibu, yang awalnya kita melayani Tuhan dengan murni, di dalam perjalanannya kita bisa menyimpang. Ya, nah ini bagaimana bahwa kita itu harus benar-benar melatih atau menjaga diri kita sendiri supaya nanti pada akhir zaman supaya kita sendiri nggak ditolak. Ya, dan saat saya berpikir untuk menyampaikan firman Tuhan ini, saya ngerasa bahwa firman Tuhan ini benar-benar dua pedang. Ya, yang satu ke teman-teman, yang satu juga ke saya. Nah, makanya kita di antara kita satu dengan yang lain tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih rohani, tetapi kita saling mendoakan, saling menegur dalam kasih, ya, dan menjadi backup seperti Musa, Harun, dan Hur ya, Bapak Ibu ya. Mari Bapak Ibu kita buka di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-25, ayat yang ke-12, 13, 14. Di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-25, ayat yang ke-12, 13, 14, firman Tuhan berkata demikian, siapakah orang yang takut akan Tuhan, kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Nah, Bapak Ibu, yang menjadi problemnya kita sebagai hamba Tuhan terkadang adalah punya rasa takut. Rasa takutnya begini, kita ngajak orang untuk hidup takut akan Tuhan, ketika Tuhan itu menunjukkan jalan yang berbeda dengan jalan kita, yang berbeda dengan jalan organisasi kita, ya dia takut tidak ada di dalam organisasi kita, dan akhirnya kita tanpa disadari, kita menjadi penghalang itu sendiri untuk pribadi itu takut akan Tuhan. Ya, sedangkan di Alkitab dengan jelas dikatakan, siapakah orang yang takut akan Tuhan, kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Kita sebagai hamba Tuhan, kita sebagai yayasan yang dicintai Tuhan, hanya berfokus untuk mendidik, untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan hidup dalam pertobatan. Nah, masalah jalannya itu urusannya mereka dengan Tuhan. Ya, saya sangat meneladani kehidupan Yohanes Pembaptis yang berkata begini, saya semakin kecil, Tuhan semakin besar. Bapak Ibu perhatikan Yohanes Pembaptis punya dua murid itu hebat-hebat, Yohanes dan Yakobus. Itu diambil sama Yesus. Yohanes Pembaptis nggak iri, Yohanes Pembaptis nggak marah dan sebagainya. Ya itu. Tetapi apa yang dikatakannya, biar murid-muridku punya hubungan intim dengan Yesus makin dalam, aku semakin kecil. Nah, jangan sampai kita ini kebalik. Ya, organisasi kita yang Dorea yang luar biasa ini semakin punya mengikat mereka untuk dengan kita, tetapi hubungan dengan Tuhan Yesusnya mereka semakin berkurang. Nah, ini jangan sampai terbalik. Ya, diizinkanlah yayasan kita ini dipakai dengan kemurnian yang Tuhan mau, kita latih setiap jemaatnya, kita latih setiap pemimpinnya, kita latih semua yang ada untuk hidupnya takut akan Tuhan. Masalah tujuan, masalah jalan yang harus dipilihnya udah bukan bagian kita, udah. Itu. Ya, Bapak Ibu, saya pernah mendengarkan kesaksian seorang hamba Tuhan di Bali. Ada seorang hamba Tuhan itu sedang membangun sebuah gereja, ya, dan berselisih paham dengan penatua. Ya, dan apa yang terjadi, Bapak Ibu? Ini contoh nyata. Penatua itu mendemo gembalanya. Di demo. Ya, di demo, kamu keluar saja dari gereja sini. Dananya untuk pembangunan gereja kan dari kami. Dari para pengusaha yang sudah berkumpul, ini di demo. Gembalanya di demo. Gitu. Ya, akhirnya gembala di demo, akhirnya ya sudah kalah suara. Keluarlah dari sana. Gitu. Tidak lama kemudian, itu dari pihak mereka datang, Pak, kembali ya Pak, jadi gembala kami. Karena apa? Selisih paham. Nah, terkadang kita sebagai hamba Tuhan ini ya, sebagai hamba Tuhan yang pun belajar punya kemurnian hati, kita punya kepentingan kerajaan surga, kadang kita berjalan di dalam hidup takut akan Tuhan, terkadang ada pengujian-pengujian seperti ini. Ya, biasanya gitu ya, biasanya seorang hamba Tuhan menyidang jemaatnya dan menyidang penatuannya. Ini terbalik. Penatua sama beberapa tokoh jemaat menyidang gembalanya. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Tuhan itu pasti beri kemenangan. Ya, kalau kita murni hatinya. Ya, hamba Tuhan ini
sangat belajar untuk memurnikan hatinya bahwa dia tidak pernah takut ditinggalkan sama orang-orang di bawahnya selama dia mengajarkan hidup yang takut akan Tuhan. Di poin yang ke-13, orang itu akan sendiri menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Nah, ini yang harus kita ajak jemaat untuk bisa sampai level bergaul karib dengan Tuhan dan perjanjiannya diberikan. Ya, yang sering terjadi adalah begini Bapak Ibu. Ya, di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-21. Nah, ini Bapak Ibu perhatikan ya. Filipi 2 pasal yang kedua ayat 21 begini. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Ya, saya berdoa Bapak Ibu, supaya Yayasan Dorea yang kita kasihi ini, ya, kepentingannya bukan kepentingan kita sendiri, ya, tetapi kepentingannya Yesus Kristus. Sangat berbahaya bagi kita kalau kita tidak tahu kepentingan Yesus Kristus dalam yayasan kita seperti apa, kita tidak paham. Ini yang berbahaya. Nah, di awal tahun ini, sebelum kita masuk di bulan Februari, Maret, April, dan ini, mari kita koreksi hidup kita kepada firman Tuhan yang berkenan itu seperti apa. Di Alkitab dikatakan, persembahkanlah hidupmu, persembahkanlah tubuhmu, dan dikatakan janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Ya, dunia ini suka mainnya begitu. Dan firman Tuhan berkata, janganlah kau menjadi serupa dengan dunia ini. Kamu harus bisa mengalami pembaruan budimu sehingga kamu bisa mengerti kehendak Allah yang baik dan berkenan. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, kepentingan kita di Dorea harus kosong. Kepentingan Yesus Kristus di dalam Dorea itu harus makin lama makin besar. Ya, itu yang harus kita lakukan. Ini yang harus kita juga edukasikan kepada jemaat. Tuhan akan memberikan kepada kita ada dua kaum. Yang pertama kaum gembala, yang kedua kaum majus. Ya, orang-orang majus itu kaum yang sangat berpendidikan luar biasa. Makanya mereka mengerti Mesias itu datang dengan intelektualnya. Dia sangat belajar. Dia mengerti tentang bintang. Ya, datang kepada Yesus dengan apa? Mempersembahkan kemenyan emas dan mur. Ini yang kita latih juga kepada pengusaha-pengusaha kita yang ada di Dorea. Gembala yang tidak mengerti apa-apa, yang tidak intelektual, dananya kurang untuk pendidikan, Tuhan kasih dengan apa? Penglihatan malaikat di surga menampakkan diri kepada mereka. Tuhan itu sudah kasih bagiannya masing-masing. Tuhan itu sudah kasih porsinya masing-masing. Ada yang orang majus, ada yang gembala. Pertanyaannya, sudahkah kita punya kemurnian hati sebagai hamba Tuhan? Sudahkah Yayasan Dorea ini dibangun dengan kita jangan pernah menyerah? Jangan pernah menyerah untuk belajar mempertahankan kemurnian hatimu itu di dalam yayasan kita. Filipi 2 ayat 21 sudah dikatakan, sebab semuanya mencari kepentingan sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Nah, apakah kita juga melakukan hal yang sama yang tertulis dalam Filipi 2 ini? Enggak kan? Bapak Ibu, saya itu pernah juga di demo Bapak Ibu. Ya, di demo di sebuah komunitas itu di demo karena beda pemahaman, dan akhirnya saya hanya berkata sama mereka begini, pelayanan yang saya punya ini bukan punya saya sudah bangun pelayanan di dalam sebuah pelayanan kecil ini, di komunitas kecil ini, ya itu punyanya Tuhan. Saya itu berdoa, saya minta sama Tuhan, Tuhan kalau saya tidak berkenan dalam pelayanan ini, Engkau ambil saya tidak apa-apa, ya pelayanan ini kasih buat yang lain tidak masalah lah, sekalipun saya yang bangun dari awal, Tuhan ambil aja tidak apa-apa dah. Gitu. Kasih ke orang lain tidak apa-apa kalau memang engkau berkenan sama pribadi tersebut. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Firman Tuhan berkata gini, saat kamu mempertahankan sesuatu, justru kamu kehilangan sesuatu. Tetapi saat kamu melepaskannya untuk menyenangkan hati Tuhan, kamu menerimanya. 2 hari yang lalu, orang yang mendemo saya itu yang keluar. Tidakkah Tuhan kita bela kalau kamu punya kemurnian hati? Tidakkah Tuhan itu akan bela kita saat kita sesuai dan berkenan dengan hatinya? Tuhan pasti bela. Sampai dibuatkan voice note loh. Ya, di voice note di grup itu semua bisa dengar. Waduh Tuhan. Ya, saya hanya dalam hati Tuhan, saya tidak mau terpancing membahas voice note dengan voice note. Ya, saya hanya berdoa di dalam nama Yesus, jaga murni hati saya. Ya, suatu saat Bapak Ibu, ini kejadiannya sudah lama. Ada seorang pengusaha di Bali ini telepon saya. Kau tahu enggak, kok? Gerejaku itu membuat kebijakan seperti ini. Tidak pas bagi saya. Ini harus dirubah kok. Ya, makanya kadang-kadang saya iri sama Koko gitu. Kenapa kok Tuhan selamatkan Koko supaya Koko tuh tidak ada di organisasi kami? Ya, saya ngomong sama pribadi pengusaha ini. Sorry ya Kok ya. Koko di sana itu sebagai apa Kok? Saya jemaat biasa. Saya ya Kok ya.
Saya kasih mobil gembalanya, saya belikan R3 loh mobil sama pengusaha ini buat gembalanya itu. Ya, saya kasih ini dengan hati yang tulus untuk operasional hamba Tuhan di dalam pelayanan dan sebagainya. Saya memberikan sumbangan, memberikan ini dan sebagainya. Saya ngomong sama pengusaha ini. Koko kan tadi katakan kalau Koko itu kan jemaat biasa. Ya, kenapa Koko ikut berusaha untuk intervensi keputusan kebijakan gereja? Maaf ya, Kok ya. Apa Koko karena seorang donatur? Apakah Koko memberikan persembahan dengan ketulusan Koko yang pertama kali dengan memberikan sebuah kendaraan R3 itu tiba-tiba Koko berusaha untuk ngasih pendapat? Ya, dijawabnya, loh, kami sebagai jemaat itu bebas berpendapat enggak, Kok? Sangat bebas berpendapat. Koko bisa berpendapat apapun. Diterima sama mereka, nggak diterima mereka, urusan mereka. Saya sarankan buat Koko, kalau Koko kepingin berargumen dan memberikan nasihat, masuklah jadi penatua di sana. Masuklah jadi pekerja di sana, punya status pekerja di sana, ya, supaya bisa memberikan kebijakan di sana. Bukan Koko memberikan donatur, terus Koko merasa di belakang layar untuk ngomong sama hamba Tuhan itu. Karena Koko sudah banyak memberikan yang terbaik untuk gereja ini. Pengusaha ini dengar saya, pandangin saya, oh ya benar juga ya Kok ya. Betul Kok. Kalau Koko kepingin berpendapat, ya, dan kepentingannya Koko untuk kemajuan gereja, jangan sebagai jemaat biasa. Masuk ke organisasinya. Jadi penatua di sana atau jadi pengurus, jadi pelayan. Ya, jangan karena Koko sudah banyak membantu secara perekonomian, Koko menjadi tokoh di belakang layar. Aku nggak ikut ya struktur organisasinya ya, tapi kalau ada apa-apa ngomel. Itu. Kalau ada apa-apa teriak. Masuk struktur organisasi juga enggak. Seperti inilah yang kita harus latih kepada jemaat-jemaat kita. Supaya enggak ada tokoh-tokoh di belakang layar. Tapi ikut mengatur kebijaksanaan dalam sebuah organisasi. Enggak bisa. Nah, selama Januari ini, banyak rema yang saya dapat cuma dikatakan gini. Nah, kau lihat pada saat seorang ibu di kampung, dia taruh sebuah di tangan dia nayak. Ya, bahasa nayak itu apa sih? Jadi yang bagus di atas, pasir-pasirnya jatuh ke bawah. Penyaringan ya, disaring, diayak gitu. Ya, dengarkan nak. Tahun ini, tahun 2026, setiap organisasi pasti akan aku ayak. Dan saya akan tunjukkan hamba yang berkenan sama hamba yang tidak berkenan. Ya, itu jelas sekali saya dapatkan. Sekalipun saya hanya komunitas kecil, tapi firman Tuhan berkata, kamu pun akan kuayak. Bapak Ibu, di tahun 2026, ya ini juga menjadi sarana Tuhan. Ya, pengayaannya itu jauh lebih kuat. Ya, di awal tahun ini, sebelum kita sampai ke Desember, mari kita bersih-bersih. Mari kita berkenan sama Tuhan. Mari kita bangun Yayasan Dorea ini dengan never give up, tapi tetap berkenan sama Tuhan. Tidak ada unsur kepentingan sendiri-sendiri. Ya, tidak boleh ada unsur pengusaha sendiri-sendiri, tidak ada. Yayasan ini harus berdiri murni di hadapan Tuhan tanpa ada yang namanya mempermainkan pajak untuk khusus para pengusaha-pengusaha siapapun. Ya, Bapak Ibu, satu sisi saya bersyukur ya. Bersyukurnya gini, saya nggak tahu Bapak Ibu. Ya, saya tidak kenal, mohon maaf ya Pak Sutrisno. Saya kenal beliau, tapi saya tidak kenal terlalu dalam. Saya belum ada komunikasi, karena suatu saat saya rindu saya punya komunikasi yang baik dengan Pak Sutrisno lebih dalam lagi. Saya tidak pernah kenal sama Bapak Ibu. Ya, dan apa yang menjadi kepercayaan yang diberikan menyampaikan firman Tuhan ini, saya tidak ada maksud menyindir siapapun, karena saya tidak kenal Bapak Ibu. Ya, tetapi kalau firman ini diberitakan dan itu benar dan itu mengajar, menyatakan kesalahan, ayo kita perbaiki kelakuan kita masing-masing. Dan hiduplah di dalam pertobatan yang benar. Ya, Tuhan cinta sama Dorea. Makanya Tuhan berkata, aku akan didik Dorea. Yang salah pasti tarotan. Ya, makanya Bapak Ibu bersyukurlah kalau firman Tuhan di dalam Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-11, firman Tuhan berkata apa? Nih Bapak Ibu, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Jangan pernah tolak itu. Ya, di dalam didikan Tuhan kita kadang-kadang dijewer, dirotan, ditegur. Dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Ya, kalau kita benar-benar menjadi anak yang murni mengikuti mau bapaknya kita, jangan kita punya kepentingan diri sendiri. Nggak boleh. Ya, kita harus murni benar di mata Tuhan. Ya, khotbah yang saya sampaikan ini belum tentu saya berani khotbah di gereja saya sendiri. Benar Bapak Ibu.
Ya, kenapa? Karena saya pernah mendengar gitu ya, ada seorang kesaksian gitu ya. Ini kesebar ke bawah. Ya, ini di Bali ya, mohon maaf ya. Ada gereja mereka meeting para pekerja Tuhan. Yang dimitingkan apa? Pertumbuhan gereja apa itu dilihat dari mana? Omset perpuluhan. Omset perpuluhannya nambah, berarti kita berkembang sebagai gereja Tuhan. Kok tolak ukurnya perpuluhan loh? Gitu. Kenapa kok tolak ukurnya perpuluhan? Ya, seharusnya tolak ukur kita, sudahkah kita serupa dengan Kristus? Ya, sudahkah kita punya kesabaran seperti yang Kristus mau? Dulu kamu marah-marah, sekarang kau sabar. Dulu kau suka main perempuan, sekarang kau setia sama istrimu. Dulu kamu suka ngomel-ngomel sama suamimu, ngamuk-ngamuk sama suamimu, sekarang kau tunduk sama suamimu. Belajar untuk menghormati suamimu. Itu yang menjadi tolak ukur, itu firman Tuhan. Bukan omset perpuluhan. Nah, pertanyaannya adalah, di dalam Filipi 2 ayat yang ke-21, ya, Filipi 2 ayat yang ke-21 berkata apa? Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Nah, kita mau punya kepentingan yang mana sekarang? Yang kiri atau yang kanan? Kita mau kambing atau kita mau domba? Kita mau kepentingan diri sendiri atau kepentingan Yesus Kristus? Itu. Banyak sekali inputan yang masuk ke dalam saya dan banyak yang saya lihat, saya cuma bergumul, Tuhan, apa yang harus saya lakukan sebagai seorang hamba? Ya, Roh Kudus cuma mengingatkan satu. Ya, ini benar-benar nampar saya, Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu sebelum firman Tuhan itu kena ke kalian, itu paling banyak kena ke saya. Tuhan Yesus cuma suara hati saya cuma berkata gini, kalau kamu sudah merasa kamu lebih dari orang lain dan kamu merasa lebih dipakai Tuhan lebih daripada dipandang orang lain, kamu sudah jatuh. Ya, terus apa yang harus kau lakukan Tuhan? Ya, dalam hati roh itu jangan pernah banggakan apa yang sudah kau capai. Jangan pernah kau banggakan. Prestasi apapun yang berhasil baik di dalam pelayanan ataupun jangan pernah kau banggakan. Ya, karena aku yang buat kamu berhasil. Ya, yang harus kau banggakan adalah kalau kau tahu isi hatiku dan kau seirama dengan apa yang ku mau. Itu yang harus kau banggakan. Itulah kau anakku yang sejati. Ya, bagaimana dengan kita? Ya. Nah, yang berikutnya hati-hati dengan yang namanya jebakan buka cabang di mana-mana. Ya, hati-hati sekali. Ya, karena kita buka cabang di mana-mana, akhirnya kita mengeluarkan sebuah statement. Ya, rumput gereja kita paling seger, tidak ada. Ya, mana surgawi itu sama firman Tuhan. Yang membedakan adalah hamba Tuhan yang memberitakannya hidupnya berkenan sama Tuhan atau tidak. Ya, rumputnya itu dari surga, bukan dari kita. Ya, kenapa kok saya begitu ngotot untuk membangun cabang di mana-mana? Saya harus ngotot buka cabang di mana-mana karena ada dua hal. Ya, ada satu jiwa yang tidak kenal Tuhan Yesus, ya tidak dapat Tuhan Yesus supaya dengan Tuhan Yesus. Yang berikutnya ada anak bungsu. Ya, anak bungsu itu terhilang. Kenapa? Karena anak bungsu itu tidak mengasihi Tuhan Yesus. Anak bungsu ini siapa? Jemaat dari gereja lain. Ya, dan akhirnya prioritinya adalah aku ngotot buka cabang di ini supaya aku latih supaya umat ini mengasihi Tuhan. Ya, umat yang dimaksudkan adalah umat dari gereja lain. Kita kan tidak pernah tahu kan. Ya, hanya ngotot untuk buka cabang di mana-mana karena berpikir bahwa gereja-gereja lain itu sepenuhnya tidak mengasihi Tuhan. Di gereja saya lah saya latih untuk mengasihi Tuhan. Apakah benar ini kepentingannya Kristus Yesus? Ya, apakah ini menjadi kepenting ambisiusnya kita? Apakah dengan banyaknya cabang-cabang itu kita semasa kita merasa bertumbuh? Belum tentu. Ya, iblis itu akan pakai berbagai macam cara Bapak Ibu untuk melakukan pembenaran yang dibungkus dengan ayat Alkitab. Bagus tuh alasannya. Di gereja kami supaya mengasihi Tuhan. Di gereja lain belum tentu. Bagus loh masukannya. Bagus loh kalimatnya. Ya, makanya Bapak Ibu diperhatikan di dalam kata Alkitab di dalam 1 Korintus berapa ini ya? 1 Korintus 3 ayat yang ke-9. Mudah-mudahan benar ayatnya ya. Oh, sorry. 1 Korintus 10 ayat 33, sorry. 1 Korintus 10 ayat 33 berkata begini firman Tuhan.
Oh, bukan. Sorry ya. 1 Korintus 3 ayat 4. Sorry Bapak Ibu. Nih, karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Ya, kenapa hidupnya secara manusiawi? Karena diukur perkembangan itu dari omset perpuluhan. Pertumbuhan gereja diukur dari yang namanya omset perpuluhan. Itu kita tidak ada bedanya kita kerja di orang tua grup, di Wings Group. Kenapa? Karena kita duniawinya tentang berbicara tentang omset. Sedangkan kalau kita berbicara ikut Tuhan, itu menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Hati-hati sekali sama jebakan-jebakan kayak begini, Bapak Ibu. Hati-hati sekali. Ya, gembala saya juga sudah mengingatkan saya, gimana kau mau merintis gereja baru enggak kau atau gimana? Saya katakan, saya enggak. Ya, Bapak Ibu, saya tidak mau merintis gereja baru atau bangun gereja baru itu saya enggak mau. Saya enggak mau. Saya hanya mau supaya kita hidupnya takut akan Tuhan, nanti jalannya mau kemana urusannya dia sama Tuhan, saya enggak mau ngurus. Itu yang namanya kita hidup kita. Dan kadang-kadang Bapak Ibu, kejebakannya kita dari si jahat adalah kita mengukur sebuah segala sesuatunya performan. Ya, hamba Tuhan ini performannya bagaimana dan sebagainya. Tanpa terkadang kita tidak pernah tahu, kita melihat yang namanya karakter ilahi dari setiap hamba Tuhan. Buah-buahnya kita nggak pandang, tetapi formernya kita pandang. Sudahkah hamba Tuhan itu lemah lembut rendah hati seperti yang Tuhan mau? Sudahkah hamba Tuhan itu menyampaikan firman Tuhan tanpa dia disetir oleh pengusaha atau orang kaya atau apapun itu, tapi dia sampaikan dengan murni? Ya, bagaimana kemurnian hati kita, Bapak Ibu? Saya hanya berdoa, Bapak Ibu, kita harus bersih-bersih. Ya, karena tahun ini pengayaan Tuhan pun juga semakin kuat. Penyaringan Tuhan juga semakin kuat. Kita harus punya kemurnian hati, kita harus benar di mata Tuhan. Administrasi kita yang belum benar, benerin dalam nama Yesus. Ya, supaya Tuhan berkenan dengan pelayanan Dorea. Ya, supaya Tuhan tuh campakkan jiwa-jiwa yang melihat Kristus di sini. Tetapi kepentingannya hanya kepentingan Kristus Yesus, jangan ada kepentingan pribadi. Dan kita tuh harus nol di mata Tuhan. Sesukses apapun yang Tuhan bawa untuk Dorea kita, ingat, semuanya itu dari Tuhan. Itu bukan karena kamu, itu karena semuanya kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Ya, pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadilah hamba Tuhan yang berkenan. Ya, bangunlah yayasan itu tanpa ada unsur manfaat memanfaatkan. Karena kita murni untuk menyenangkan hati Tuhan, kita murni untuk bawa jiwa-jiwa ketemu Tuhan. Kita murni bahwa hamba anak-anak yang di Undura ini cari Tuhan sungguh-sungguh, Tuhan tunjukkan jalannya. Ya, kalau kita hanya berfokus untuk mengembangkan cabang di mana-mana, tanpa fokus maunya Tuhan dalam kita hanya membuat perlebaran aja, tetapi Tuhan tidak berkenan. Apalah arti pelayanan kita kalau Tuhan tidak berkenan sama kita? Apa artinya? Ya, mari kita bersih-bersih mulai dari saya, dan terakhir yang saya sampaikan begini. Bapak Ibu, kadang-kadang tuh saya heran ya, saya heran dengan diri saya itu begini. Saya banyak ngajar loh, so di TikTok saya ngajar. Ya, sampai rumah, saya itu ditegur sama istri saya paling banyak. Saya tuh duduk diem, istri saya tuh bisa ngomong 1 jam di depan saya cuma diem loh. Diam gini aja. Ya, setelah istri saya bicara tuh saya ngomong sampai gini. Beb, aku tuh ngajar firman banyak loh. Ya, di media sosial ada. Ya, bahkan di Dorea sampaikan firman, juga kita punya komunitas kecil. Tapi kalau di rumah kamu tuh paling banyak khotbahin saya. Kamu paling banyak negur saya. Istri saya tuh sambil bercanda cuma ngomong gini. Yang paling tahu Koko Semi itu aku istrinya. Jelek-jeleknya aku yang tahu. Ya, sekarang Koko gimana? Koko ngajarin keluar kan lemah lembut sama rendah hati. Sekarang mau lemah lembut rendah hati dengerin nggak suara istrinya? Bolak-balik tahu ngomongin juga Koko bandel gitu. Nah, Bapak Ibu, dari pembelajaran itu saya begini. Aduh, Tuhan, ya ini juga harus banyak berubah loh. Dan saya juga bersyukur punya istri. Di sini saya nyampaikan firman Tuhan banyak teguran ya Bapak Ibu ya. Di rumah orang di sebelah saya yang tegur saya banyak-banyak. Ya, tetapilah itu yang namanya saya harus terima. Orang yang terdekat dengan saya, istri dan anak saya, itulah yang tegur saya. Saya harus terima.
Ya, kalau kamu melatih seseorang untuk orang lemah lembut rendah hati, kamu yang harus lebih dulu hidupin lemah lembut sama rendah hati. Kalau kamu mengajarkan tentang kemurnian hati sama orang lain, kamu dululah yang harus memulai tentang kemurnian hati. Supaya kamu jadi figur bahwa kamu lakukan firman Tuhan yang sudah kau beritakan. Dan ayat yang terakhir adalah, hati-hati dengan pengajaran kita, supaya nanti kita mengajar, jangan kita sendiri yang ditolak. Itu terus yang ada di dalam benak saya, Bapak Ibu. Saya takut saya ngajarin firman, tapi saya ditolak. Ya, demikian juga kita sama. Semua pelayan di Dore, hati-hati. Ya, awasi juga pengajaran kita. Tuhan Yesus memberkati.